Kalian pernah nggak menyelam atau berenang sampai sangat dalam? Di kolam renang, laut, atau di sekitar pantai. Saat kamu menyelam sangat dalam, mungkin badan kalian rasanya seperti ditekan. Itu dikarenakan tekanan zat cair atau biasa disebut tekanan hidrostatis. Lalu kenapa zat cair bisa ada tekanannya atau tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis itu bisa ada karena adanya gravitasi. Untuk contoh lain, adanya tekanan hidrostatis itu, contohnya seperti gelas yang berlubang ini. Di sini lubangnya ada dua, yang di atas sama yang di bawah. Jika kita membiarkan airnya keluar lewat lubang tersebut, yang di bawah akan lebih kencang. Dan ini juga berarti tekanan yang ada di bawah itu lebih tinggi daripada tekanan yang ada di atas. Dan ini juga berpengaruh karena tekanan hidrostatis. Dan ini juga berarti makin dalam permukaan zat cair, maka tekanannya juga makin tinggi. Dan karena ini juga di dalam laut yang sangat dalam, tekanannya sangat tinggi. Bayangkan, jika kalian menyelam sampai ke kedalaman 500 meter di bawah permukaan laut itu, tekanannya sama seperti kalian dijatuhi oleh 20 truk yang beratnya 3 ton. Dapat kita lihat pada faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Pertama, pada massa jenis. Makin besar massa jenis, makin besar pula tekanan hidrostatisnya. Kemudian pada kedalaman zat cair. Makin dalam kedudukan, makin besar juga tekanan hidrostatisnya. Dan yang terakhir, pada percepatan gravitasi. Semakin besar gravitasi, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Oleh karena itu, pengertian tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan di kedalaman tertentu. Adapun rumus untuk mencari tekanan hidrostatis dilambangkan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho itu massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman. Untuk satuan dari tekanan hidrostatis yaitu PA atau Pascal. Adapun penerapan prinsip tekanan hidrostatis, yang pertama bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal untuk menahan tekanan air. Lalu yang kedua ada makin dalam penyelam, telinga akan makin sakit. Dan yang ketiga ada pemasangan botol infus. Maka makin tinggi, makin besar tekanan sehingga cairan infus mudah mengalir. Selanjutnya, mari kita kuis. Seorang siswa sedang menyelam hingga kedalaman 2,5 meter di kolam renang. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami siswa tersebut? Diketahui tingginya 2,5 meter, kemudian massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu percepatan gravitasinya 10 meter per second. Ditanyakan berapa tekanan hidrostatis. Maka tekanan hidrostatis menggunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali H, yaitu 1000 kali 10 kali 2,5, hasilnya 25.000. Kita lihat, manakah ikan yang mendapat tekanan hidrostatis paling besar? Ya, jawabannya yang C. Karena ikan C terletak lebih dalam dari permukaan air dibanding ikan A dan ikan B.